Nabi Allah Subhanahu wa taala pilih beberapa rasul. Dan dari beberapa rasul Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulul Azmi. Dan dari Rasulul Azmi Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Nurina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin. Dari belahan bumi Allah Subhanahu wa taala memilih tempat yang mulia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakah. Yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'bah. Baitul Mukarramah. Satu tempat, satu bangunan awal yang Allah bangun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih yaitu Ka'bah. Kemudian di antara beberapa bulan Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidus Syuhur yaitu bulan Ramadan. Ya alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-13. Ya alhamdulillah merupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sehat walafiat dan banyak umur. 2 bulan yang lalu kita berdoa Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Allah berkahi kita sampai di bulan Ramadan. Ada sebagian saudara kita, keluarga kita, bahkan saudara kita bulan Sya'ban Allah sudah memanggil. Jadi alhamdulillah ini merupakan nikmatnya Allah berikan kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kami tidak panjang menyampaikan kemudian ada 5 hal, 5 perkara tentang kemuliaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu taubat untuk kita semua. Sebelum Ramadan barangkali kita masih banyak dosa-dosa kita berbuat. Kadang ibadah kita bolong-bolong. Kemudian juga masakan malamnya masih main domino dan lain-lain. Aduh Pak, aduh saya bilang, mudah-mudahan orang kampung dari ini soleh-soleh semuanya. Amin. Allah buka seluas-luasnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Mengakui kesalahan, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kita minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya. Man lazimat istighfar, barang siapa yang melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesempitan menjadi jalan keluar dan jalan kemudahan. Wa li kulli hamdin farja, dan dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan dengan istighfar pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ketika
ketika siang harinya kita berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa saya telah lalu. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman, dengan keyakinan, kalau tanpa iman kita akan mampu. Pasti kalau tanpa iman, masuk lagi ke WC, WC tutup, atau masuk kamar makan lagi. Walaupun orang tak tahu, tapi Allah Maha melihat. Maka itulah kekuatan iman. Imanan wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan, barang siapa berdiri malam Ramadan, qiyamul lail dengan tarawih, witir, tahajud, taubat, hajat, iman dan ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu mulia Allah memberikan bagi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan silaturahmi. Jadi ada perbedaan silaturahmi sama silaturahmi. Kalau silaturahmi itu untuk keluarga atau saudara, silaturahmi. Silaturahmi. Kalau silaturahmi itu lebih luas. Datanglah orang nomor 2 di sini itu dipakai luas kita. Datang ke tempat kita bersilaturahmi kita semuanya. Kemudian datang juga Komisi Basnas yang mungkin ada juga beberapa yang tak pernah melaksanakan masjid, tak pernah berjamaah, tapi dengan momen Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan silaturahmi. Man ahabba ayyusallahu fi rizqihi wa yusallahu fi azalihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diberkahi rizkinya, rizkinya berkah, banyak berkah, sedikit juga berkah. Barang siapa yang ingin diberkahi rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambutlah silaturahmi. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberkahi rezekinya semakin berlipat ganda, sawitnya semakin banyak, kemudian amin. Yang baru 4 hektar tambah lagi, tapi 8 hektar. Yang selanjutnya jadi 2 hektar, amin. Kemudian dipanjangkan umur, di barokah kita silaturahmi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal ibadah. Ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan maka akan dinilai wajib di bulan ini. Dan ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 70 kali lipat pahala. Insyaallah luar biasa. Kullu amalin bi adam, setiap amal anak-anak yudha'afu hasanah bi asri amsalihah. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'imi'ati dhifrin, sampai 700 kali lipat pahalanya. Kalau Allah Ta'ala dan pada suci disebutkan illa shaum, kecuali puasa. Puasa beda. Fa innahu li Allah. Puasa itu betul. Wa ta'ala sini, dan aku yang akan membalas ibadah puasa itu. Orang-orang yang berpuasa itu akan balas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sediakan satu pintu khusus, pintu di surga, itu namanya Al-Royan, khusus bagi ahli shaum dan puasa. Begitu Allah Ta'ala muliakan kita, dan puasa ini yang kita kerjakan akan membela kita nanti di akhirat. Puasa itu akan mengadu kepada Allah, bahwa Allah
dipasang imsak, menahan, menggenggam. Apa yang genggam? Genggam diri dengan saraf mata kita melihat macam-macam, tangan kita memegang macam-macam, mulut kita berbicara macam-macam. Bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa. Mata kita melihat yang tidak baik, maksiat, itu juga bisa menghapus pahala ibadah kita. Kemudian tangan kita, telinga kita mendengar hal tak baik, itu juga bisa menghapus pahala kita. Jadi as-sabr adalah al-imsak, menahan, menggenggam, tahan mata, tahan telinga, tahan dan tahan anggota badan kita dari perkara maksiat. Ini yang ketiga. Jadi Ramadan adalah bulan di mana amal-amal kita dilipat gandakan pahala. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya orang yang dia membaca Al-Quran syafi'an li ashabi, Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua yang membaca Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu, satu hari ini satu juz, satu bacaan. Rajin, insyaallah ya. Kalau satu juz 30 juz. Dibuat saja habis sholat zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis 2 lembar, 2 kali 5 10 lembar. 10 lembar Al-Quran itu 1 juz. Nah, mudah-mudahan di akhir Ramadan hafal kita 30 juz. Amin. Ya Allah. Dan 15 juz, masya Allah. Ramadan 20 juz. Amin. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Hatiku auladukum ala salati salih." Ajari anak-anak kita ini 3 perkara. Hubbi nabiyikum, yang pertama cinta kepada Nabi. Wa hubbi ahli baitihi, cinta keluarga Nabi, ahlul bait. Wa tilawatil Quran, ajari anak-anak kita Bapak Ibu. Yang cewek banyak. Ajari anak-anak kita ini membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dinillah. Karena sesungguhnya hamalatul Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, fi dinillah, dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Yaumana wal-qiyamah, yang mana pada itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita berada di pada mahsyar, mata anda mengental, kita akan merasa imam cakap, kita itu lanjut bulan begini. Dikumpulkan kita semua dari zaman Nabi Adam sampai pada iklan terakhir lahir dari kiamat. Dikumpulkan di sana. Fa'idha ja'atil saffah, ketika sangkakala ditiup, mengikat suara yang luar biasa, kita dibangkitkan dari kubur. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu kita lari dari saudara kita. Contoh ketika kemarin banjir Bekasi, apa yang terjadi? Menyelamatkan diri sendiri, anak sendiri tak selamat. Itu baru musibah dunia. Apalagi dari akhirat. Tempat bumi.
menyelamatkan istri. Ingat lagi anak istri, ingat lagi saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari itu kita lari dari saudara. Seseorang akan lari dari saudara. Wa ummihi wa abihi. Lari dari ayah bundanya. Wa sahibatihi wa banihi. Lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ketika itu kita mengurus diri kita masing-masing. Tetapi ketika kita mempunyai anak-anak kita yang pandai baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, maka akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Atau ketika kita sendiri selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran as-sawm yashfa'ani lil 'abdi. Quran dan puasa keduanya memberikan syafaat kepada kita. Ketika itu Al-Quran mengadu kepada Allah, hambaku ini setiap malam selalu bangun untuk tahajud, untuk membaca Al-Quran. Berikanlah syafaatmu ini untuknya. Maka syafaat Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga seperti itu dengan anak-anak kita. Karena anak ini adalah investasi akhirat, tabungan akhirat. Kita punya anak, inilah tabungan akhirat kita. Ketika kita punya anak yang soleh, anak soleh, solehan akan memberikan pertolongan kepada kita. Kebaikan-kebaikannya yang diperbuatnya akan melalui orang tuanya. Tetapi keburukan-keburukan, maksudkan anak kita yang sakau, mencari pembantu, maka pada dosa-dosa itu akan mengalir ke orang tuanya. Maka ini anak kita menjadi anak yang soleh dan solehan, jangan sampai menjadi anak yang salah. Maka Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua. Maka dalam hadis lain disebutkan, Iqra, bacalah, wartaqil dan naiklah. Wartil dan baca dengan tartil, kalau Rasul itu dan dari itu dari Imam Hasan. Udah keluar dari Pak belum ya, sudah. Kenapa kami pada itu? Ya, masih belajar. Apa 30 juz? Apa 30 juz? Luar biasa. Baca dan naiklah dan baca dengan tartil sebagaimana kalian baca di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqwa. Karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat tergantung sesuai ayat yang kamu baca. Di Al-Quran itu ada 6.666 ayat, maka kita akan mendapatkan 6.666 tingkatan surga. Masya Allah. Bagi Bapak Ibu anak kita punya yang soleh-soleha, seperti Imam Ustaz tadi kita Imam Terakhir, luar biasa. Anak sini asli ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang lain. Siapa namanya? Yang keempat tadi, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang kelima, nanti yang kelima. Terserah apa ya? Kita terus 10 lagi. Yang kelima, Ramadan adalah bulan berbagi kepada sesama. Apapun yang kita punya, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang halal dihisab, harta yang halal diadab. Harta yang halal kena hisab, harta yang haram kena adab. La tazalu qadam 'abdin, tidak bergeser kaki seorang hamba yaumul qiyamah, di hari kiamat, hatta yus'ala arba', sehingga akan ditanya 4 perkara. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Allah berikan umur kita, alhamdulillah sudah sampai 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sampai 50 tahun? Ada, apa tadi? Masya Allah, masih diberikan kesehatan. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an-sababihi fi ma'afnah, masa mudanya digunakan untuk apa? Tengok anak
kepada